Biografi Kiai Haji Asad Syamsul Arifin. Kiai Asad, yang rajin membaca dan berlangganan 6 koran ditambah sebuah majalah mingguan berdarah Madura asli. Lahir tahun 1897 di Mekah ketika orang tuanya menunaikan ibadah haji. Satu-satunya adiknya, Abdurrahman juga lahir di kota suci itu dan bahkan menjadi hakim dan meninggal di Arab Saudi. Pada umur 6 tahun, oleh ayahnya, Kiai Haji Syamsul Arifin, seorang ulama besar di Madura, Kiai Haji Asad ditaruh di pesantren Sumber Kuning, Pamekasan. Menginjak usia 11 tahun, Asad diajak ayahnya menyeberangi laut dan membabat hutan di sebelah timur Asem Bagus yang waktu itu terkenal angker, dulu tidak ada orang, kecuali harimau dan ular berbisa, kata Kiai Asad mengenang. Di bekas hutan lebat itu, mereka membangun pemukiman yang kemudian menjadi Desa Sukorejo. Pada usia 16 tahun, bersama seorang adiknya, yang bernama Abdurrahman, Asad dikirim kembali ke Mekah dengan harapan setelah pulang mewarisi pesantren Sukorejo. Hanya 3 tahun bertahan di Mekah, ia kembali ke tanah air dan masih belajar di beberapa pesantren. Di berbagai pondok ini, bukan cuma agama yang dipelajari, juga ilmu silat, ilmu kanuragan. Asad juga pernah belajar di Pondok Tebu Ireng pimpinan Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan menjadi kurir ulama. Setelah NU berkembang, ia ternyata tak terpaku hanya pada NU. Asad juga memasuki Sarekat Islam selama pernah menjadi anggota organisasi penyebar yang didirikan Bung Karno. Disinilah, Asad kenal dekat dengan presiden pertama ini. Di tengah gejolak perjuangan itu, 1939, Kiai Haji Asad menyunting gadis Madura, yakni Zubaidah. Dan kini dikaruniai 5 anak. Si bungsu, satu-satunya lelaki, Ahmad Fawaid, kini baru 14 tahun. 4 anak perempuannya semua sudah kawin dan memberinya 9 cucu serta 3 buyut. Pada masa mudanya, Kiai Haji Asad muda menghabiskan masa lajangnya di berbagai pondok pesantren di Pulau Jawa. Beberapa ponpes yang pernah beliau tempati dalam mengais ilmu agama, antara lain Pondok Pesantren Demangan Bangkalan asuhan Kiai Haji Kolil, Pondok Pesantren Panji, Buduran, Pondok Pesantren Tetango Sampang, Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang dan berbagai ponpes lainnya di Pulau Jawa dan Madura. Setelah malang melintang di berbagai pesantren, beliau melanjutkan studinya ke Makkatal Mukaromah dan di sana beliau berguru kepada ulama-ulama besar seperti Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, Syekh Hasan Al-Massad, Sayyid Hasan Al-Yamani dan Syekh Abbas Al-Maliki, serta beberapa ulama besar lainnya. Kiai Asad dan NU belum lengkap rasanya cerita NU tanpa peranan ulama besar ini. Kiai Haji Asad adalah sosok kiai yang dari awal telah menganut paham-paham ahli sunnah wal jamaah dan selalu menghiasi kehidupan dalam kesehariannya dengan budaya-budaya ke-NU-an. Saat menjadi santri Kiai Haji Kolil Bangkalan, Kiai Asad muda menjadi santri kesayangan gurunya sehingga pada masa di mana terjadi peralihan perkumpulan ulama dalam Komite Hijaz menjadi Jamiah, Kiai Asad muda menjadi satu-satunya mediator dalam penyampaian isyarah Kiai Haji Kolil kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari Jombang. Beliau diutus oleh Kiai Kolil pada tahun 1924. Beliau menyampaikan 1 tongkat disertai surat Toha ayat 17 sampai dengan 23. Pada tahun 1925 beliau kembali diutus menyampaikan hasil istikharah gurunya kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau kembali ke Jombang dengan seuntai tasbih dan bacaan Ya Jabar, Ya Qahar 3 kali. Pada tahun 1945, ketika Laskar Hizbullah dibentuk, Kiai Asad langsung bergabung dan memimpin pasukan bergerilya di daerah Besuki dan sekitarnya. Uniknya, pasukan yang beliau pimpin adalah bara mantan bajingan. Mereka dihimpun dalam barisan pelopor yang kemudian mengambil peran dalam perjuangan kemerdekaan dan penumpasan PKI di Situbondo 1965. Setelah pemilu 1955, Kiai Asad menjadi anggota konstituante sampai tahun 1959. Setelah lembaga itu dibubarkan oleh Bung Karno, beliau tidak banyak beraktivitas di bidang politik. Pada tahun 1971, Kiai Asad menjadi DPRD Kabupaten Situbondo dan pada tahun 1977 beliau mendukung P3, karena NU saat itu mendukung P3. Selain itu, Kiai Asad merupakan salah satu di antara sekian ulama yang selalu menjembati persoalan-persoalan yang terjadi antara pemerintah dan umat Islam.
khususnya warga NU sikapnya yang tegas dan tangkas serta bijaksana. Beliau mampu memainkan perannya sebagai ulama, NU pengayom masyarakat sekaligus sebagai politisi yang arif. Kebijakan-kebijakan kembali dibuktikan pada tahun 1982 mengenai masalah mata pelajaran PMP yang menjadi kontroversi antara umat Islam dan pemerintah. Tanpa banyak bicara beliau langsung menemui Presiden Soeharto dan menunjukkan beberapa hal yang mestinya dikoreksi. Tidak beberapa lama, dalam tahun itu juga PMP yang menuai kontroversi tersebut direvisi dan disempurnakan oleh pemerintah. Begitu pula ketika terjadi konflik antara Muslimin Indonesia vs NU dalam tubuh P3 dan rencana pemerintah memberlakukan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi sosial, politik maupun kemasyarakatan, tiba-tiba di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah berkumpul ratusan ulama NU untuk mengadakan Musyawarah Nasional (MUNAS) yang berlangsung pada tanggal 18 sampai 21 Desember tahun 1983. Ketika semua ormas Islam banyak menolak asas Pancasila, justru MUNAS menerimanya dan menganggapnya tidak bertentangan dengan akidah Islam dan MUNAS tersebut memutuskan mengembalikan NU ke garis dan landasan asalnya, yang kemudian populer dengan istilah kembali ke Kitoh 1926. Inilah sebagian dari peran Kiai Asad dalam memulihkan keutuhan NU dan umat Islam di negara ini. Pesantren Sukorejo di bawah Kiai Haji Asad kini berkembang dengan pesat. Terletak di pinggir Jalan Raya Situbondo Banyuwangi, 7 km sebelah timur Kecamatan Asem Bagus. Di pintu gerbangnya tertulis bahasa Arab Ahlan wa Sahlan dan bahasa Inggris Welcome. Di pondok ini selain dikembangkan pendidikan gaya pesantren, juga ditumbuhkan pendidikan umum, SMP, SMA, dan Universitas Ibrahimi. Santri yang mengaji di pesantren sekitar 3.000, dan jika dihitung semua siswa, santri dan murid sekolah umum berjumlah 4.100 orang. Kompleks ini dijuluki Kota Santri. Apalagi ada lapangan di tengah pondok dan santri setiap saat terlihat main bola memakai sarung. Di pondok ini ada sebuah masjid yang tidak begitu besar. Tetapi Kiai Haji Asad membangun masjid yang jauh lebih besar di luar kompleks barangkali dimaksudkan agar para santri lebih menyatu dengan masyarakat sekitarnya. Kiai yang rajin memelihara tanaman hias ini pernah mempunyai seekor kuda putih warna kegemarannya. Nabi Ibrahim kudanya juga putih, katanya tentang kuda itu. Sayang, kuda itu telah mati dan belum ditemukan kuda putih sebagai pengganti. Namun, ada kuda lebih gesit yang dimiliki Kiai sekarang, yaitu mobil Colt. Juga putih. Selain rajin mengurusi 6 ekor ayam hutannya, Kiai ini juga memelihara seekor burung beo yang pintar berbicara. Jika ada tamu yang datang, burung itu memberi salam, "Assalamualaikum." Dan bila sang tamu membalas tegur sapa sang beo, biasanya tamu lantas ketawa, lantaran si beo membalas dengan kata-kata asoi tapi burung beo itu pun, menurut santri di sana, menyerukan Allahu Akbar bila bergema suara azan. Burung ini pemberian orang sebagai hadiah, kata seorang pembantu Kiai Asad. Toh ada yang khawatir tentang pesantren yang populer di Jawa Timur ini. Termasuk Kiai Asad sendiri. Pasalnya, adalah soal usia Kiai yang sudah cukup sepuh, sementara pewaris satu-satunya, Ahmad Fawaid, masih sangat muda. Saya tak tega menyekolahkan Ahmad ke Arab Saudi, usianya masih muda, mungkin 3 tahun lagi, ujar Kiai. Sang putra mahkota, walau tekun juga mengaji bersama teman sebayanya, kamarnya penuh dengan kaset, radio, televisi, bahkan video. Sebagai anak muda, hampir setiap saat ia tenggelam dengan hiburan itu, ujar seorang pembantu Kiai. Untuk Ahmad Fawaid memang disediakan kamar khusus yang jauh dari rumah papan Kiai Asad. Tapi sejak beberapa waktu lalu telah ditunjuk Kiai Haji Dofir Munawar, menantu Kiai Asad dari anak pertamanya, sebagai pengelola pesantren sehari-hari. Setelah menjadi anggota konstituante, 1959 ia tak lagi tergiur pada jabatan politik. Ia menolak jabatan yang disodorkan Bung Karno untuk menjadi Menteri Agama di zaman Nasakom. Bahkan, sebagai ulama yang cukup terpandang di kalangan Nahdlatul Ulama NU, ia juga menolak ketika ditawari untuk menjadi Rois Am, bahkan Rois Akbar. Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin, pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Desa Sukorejo, Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, agaknya memang hanya tertarik mengurusi pesantrennya.
Saya ini bukan orang politik, saya ini orang pesantren, kata Kiai berusia 86 tahun itu. Lebih-lebih karena pengalaman selama menjadi anggota konstituante tahun 1957 sampai tahun 1959, selama itu pula pesantrennya sangat mundur. Bukan berarti Kiai Asad menyembunyikan diri dari keriuhan politik dan hingar-bingar NU, yang sampai kini tak pernah selesai tuntas. Terbukti dari kegiatannya menerima tamu yang tak putus-putusnya. Banyak pengamat menilai, Kiai Asad adalah salah seorang dari sedikit ulama yang pandai menjembatani jika ada ketegangan antara pemerintah dan umat Islam, khususnya NU. Ketika ribut-ribut soal buku PMP, Kiai Asad tanpa banyak bicara, langsung menemui Pak Harto. Bagaimana Pak, buku PMP ini kan bisa merusak akidah umat Islam, kata Kiai mengulang pembicaraan yang sudah setahun lebih itu. Berbicara begitu, Kiai Asad memberi beberapa contoh yang semestinya dikoreksi. Pak Harto, menurut Kiai, berjanji akan menyelesaikannya. Ternyata buku itu akhirnya disempurnakan, kata Kiai, yang sudah 15 kali ke Mekah. Di saat ribut-ribut soal asas tunggal Pancasila, awal Agustus, untuk kesekian kalinya, Kiai Asad menemui Pak Harto di Cendana. Pertemuan itu, yang dihadiri juga oleh Menteri Agama Kiai Haji Munawir Syazali yang direncanakan cuma 15 menit, mekar menjadi 1 jam. Kepada Presiden ditegaskan pendirian NU yang menerima Pancasila. Ini penting ditegaskan, karena NU sejak semula berlandaskan Pancasila dan UUD 45, tuturnya. Presiden, menurut Kiai, manggut-manggut. Bahkan Kiai Asad lebih menegaskan, Islam wajib menerima Pancasila, dan haram hukumnya bila menolaknya. Sila pertama itu selaras dengan doktrin Tauhid dan Qul Huwallahu Ahad. Dalam Kemelut NU, Rois Am Kiai Haji Ali Masum, bersama pengurus NU lainnya, mondar-mandir ke Situbondo. Kiai Asad dipercayai menjadi penengah penyelesaian kericuhan setelah Kiai Haji Idam Khalid, sebagai pucuk pimpinan PBNU, menyatakan mundur, tapi kemudian mencabut pernyataan itu. Di pesantrennya, Kiai menempati rumah sederhana berdinding papan berukuran 3 x 6 meter. Rumah yang terletak di antara asrama santri wanita dan santri pria itu tergolong paling jelek di desa Sukorejo. Tapi tidak sembarang tamu boleh berkunjung ke rumah itu, sebab yang diterima di sana hanya yang sudah dianggap keluarga. Para pejabat, dari lurah sampai menteri, diterima di rumah yang lebih bagus, milik anaknya. Di rumah si anak tersedia ruang berukuran sekitar 30 meter persegi yang digelari permadani untuk tamu yang ingin bermalam, atau terpaksa bermalam, menanti giliran menemui Kiai, yang semua gigi atas